Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Sebelum ke video selanjutnya, gimana kalau kita kenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamja Mubarok dari kelas 11 MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Erlandi Dewi Ningrat dari kelas 11 MIPA 2. Halo, nama saya Nalista. Kenalkan, nama saya Rismawati. Pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan tahun ini. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pemilihan umum akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024 lalu. Pada hari itu, masyarakat Indonesia akan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden, wakil rakyat, hingga kepala daerah secara serentak pada pemilu 2024. Beranjak ke video selanjutnya, mari kita simak video apa fungsi dan apa tujuan pemilu. Tujuan pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam sebuah negara. Tujuan dari pemilu adalah untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam lembaga legislatif atau eksekutif, serta mengambil keputusan mengenai kebijakan publik. Pemilu juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan rakyat secara langsung atau tidak langsung diwakili oleh para pemimpin yang dipilih melalui suara rakyat. Melalui pemilu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Fungsi pemilu, pemilihan umum atau pemilu memiliki fungsi utama sebagai mekanisme untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan dalam suatu negara. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka kepada calon-calon yang mereka anggap layak dan mampu mewakili kepentingan mereka di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan 3 era pemerintahan, yaitu pada masa parlementer, Orde Baru, dan reformasi. Berikut cuplikan dari masa ke masa. Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam 3 era pemerintahan, yaitu pada masa parlementer, Orde Baru, dan reformasi. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Sejatinya, amanat untuk menyelenggarakan pemilu sudah ditetapkan pada 1946 atau setahun setelah kemerdekaan melalui Maklumat 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Karena pada bulan Januari 1946 akan diadakan pemilu untuk memilih anggota DPR dan konstituante.
Pada awal kemerdekaan, partai-partai politik di Indonesia terbagi dalam beberapa ideologi, seperti nasionalis, agama, sosialis, dan komunis. Setelah kita tahu apa tujuan dari pemilu, mari kita simak baik-baik pandangan sejarawan tentang pemilu. Para pemimpin kita itu kan sebenarnya, terutama pemimpin-pemimpin pergerakan, itu adalah orang-orang yang memang mempunyai pikiran bahwa nanti kalau kita sudah menjadi bangsa merdeka, maka kita akan mengatur kehidupan negara kita, pemerintahan kita secara demokratis. Bahkan begitu kita merdeka, pemilu itu sudah direncanakan pada tahun 46. Bahkan ada pemilu-pemilu lokal. Ada di Jogja, ada di Makassar, ada di beberapa tempat. Tahun 53 itu sudah mulai ada semacam kampanye. Bung Karno udah kemana-mana dan sebagainya. Kemudian akhirnya tahun 53 itu dan seterusnya kabinet Harahap dari Masyumi, kemudian yang melaksanakan pemilu tahun 55. Setelah kita melihat cuplikan-cuplikan video sebelumnya tentang apa itu tujuan pemilu dan bagaimana fungsinya, serta pandangan seorang sejarawan tentang pemilu, kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu apa itu demokrasi dan apa fungsinya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya.
Sejak tahun 50 sampai tahun 59, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada era ini, tepatnya pada tahun 55, dan diikuti oleh puluhan partai politik. Terpilihlah anggota DPR dan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan UUD 45. Setelah keluarnya Dekret Presiden, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Presiden menjadi poros segala keputusan pemerintahan. Saat itu, demokrasi belum berjalan dengan baik. Presiden mengangkat sendiri seluruh anggota DPR yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Era demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh era Orde Baru setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 65. Pada era Orde Baru, pemilu yang kedua berhasil diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif. Sayangnya, penyelenggaraan pemilu dianggap tidak adil karena menguntungkan partai tertentu. Sejak pemilu tahun 77 terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Dalam 6 kali pemilu, Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang dan Soeharto kembali diangkat sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Akhirnya, pada tahun 98 terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi. Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Setelah itu, demokrasi memasuki babak baru dan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Pemilu pertama di era reformasi ini kembali diikuti oleh banyak partai politik dengan menambahkan 2 asas, yakni jujur dan adil. Masa jabatan presiden juga dibatasi, maksimal 2 periode setelah dilakukan amandemen UUD 45. Pada era reformasi, cakupan pemilu juga ikut berkembang, yang sebelumnya hanya untuk memilih anggota legislatif, kemudian ditambah untuk memilih presiden dan wakilnya. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala. Pada pemilu tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kemudian pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Joko Widodo atau Jokowi yang terpilih menjadi presiden. Namun pelaksanaan pemilu 2019 agak sedikit berbeda karena pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak dalam 1 kali pemilu. Nah, sekarang jadi tahu ya perkembangan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia dari bentuk awal hingga masa kini. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa belajar dan terus berusaha mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebagai pelajar, kalian mungkin belum bisa ikut mencoblos dalam pemilu, tapi kalian sudah bisa mulai belajar berdemokrasi, misalnya dengan ikut pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.